Kami di sini bersama Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Tapanuli Tengah, Bapak Kiai Haji Dr. Sarpada Nur Siregar MPD, sedang tapak tilas ke makam Tuan Syekh Mahmud Hadratul Maut yang biasa dikenal dengan daerah Papan Tinggi atau Tompak. Kami beserta seluruh kepala KUA, kepala madrasah, sedapil 4, penyuluh, guru-guru madrasah, mualim dan mualimah. Gimana Pak tanggapannya Pak naik tangga Papan Seribu ini Pak? Ya, alhamdulillah. Ini latihan fisik dan latihan mental menuju ridha Allah. Amin. Sebab kita menuju makam aulia Allah. Aulia itu kan sebuah makam yang sangat tertinggi di tataran kehidupan manusia. Maka wajarlah dan pantas kita lakukan sirat perjalanan karena keberkahan hidupnya sudah dijamin oleh Allah. Aulia-aulia itu adalah penduduk-penduduk surganya Allah. Tentu kita yang hidup ini perlu mengambil iktibar. Kenapa bisa mereka jadi aulia sementara kehidupan mereka penuh dihimpit oleh kesusahan, bahkan dalam kondisi perang masih bisa mendapatkan posisi aulia. Kita yang hidup sekarang ini penuh dengan kemewahan. Mobilnya ada yang 2, kepala KUA ada lagi 3. Enak satunya. Tapi kadang-kadang kita jauh dari Allah. Maka hari ini kita bersama-sama melakukan perjalanan yang harus menempuh 1 jam sampai di puncak. Maka kita dilatih sambil berjalan, sambil berzikir, sekaligus sambil bersilaturahim. Nah, di sini silaturahimnya ini. Ketika kita capek minum teh, makan goreng, nanti pulangnya makan nasi goreng. Ya. Pokoknya goreng-goreng lah. Iya. Sekarang usia berapa Pak? Usia 56 tahun. Subhanallah. Fisiknya. Saya aja umur baru 34 tahun Pak, tapi udah ngos-ngosan. Ya mungkin pikirnya itu Masih kurang ya. itu kan. Jadi ini banyak pertanyaan dari masyarakat Pak. Iya. Kita aja yang ini sudah pakai tangga Iya. untuk menjumpai Syekh Mahmud Hadratul Maut itu begitu kesusahan. Jadi bagaimana orang-orang terdahulu itu Pak yang tidak ada tangga ini? Ini menurut Bapak bagaimana kita memandang sosok Syekh ini sehingga dia Yang pasti kalau kita baca sejarah, orang dulu itu, para ulama-ulama itu, semakin susah perjalanan, semakin mereka optimis itu akan tercapai. Beda dengan kita sekarang. Ketika kita menganggap susah, mundur. Belum dilaksanakan perjuangan. Maka hidup ini harus berjuang. harus berjuang Pak ya. Jadi disitulah peran zikir itu. Zikir itu bukan la ilaha illallah saja, tapi silaturahimnya itu. Sambil bercerita perjuangan-perjuangan, toh juga mereka tidak terasa sampai di tujuan. Iya. Jadi itu yang perlu kita komitmenkan bersama. Perjuangan dua ya. Perjuangan. Wah, ini ketika melihat perjuangan, Iya. yakinkan dulu diri kita harus sampai. Iya iya. Ini berjuang juga ke atas ya kan Pak. Perjuangan, iya. Inilah dia tangga yang akan kami lewati. Tajam. Makin tajam, subhanallah. Dan Bapak Kepala Kemenak didampingi Bapak Kua Andamdei Pak Ansor Bahu, Bapak Kua Barus, Sendiri siapa? saya sendiri Ya. yang sedang menyiarkan langsung Heri Firmansyah Kepala Kua Sirandorung.
Ali Wardana. Ini adalah Kakua Barus. Nah, Kakua Mandua Mas. Bapak Sujianto tadi niatnya nggak mau ikut Pak, tapi karena Bapak semangat, jadi tetap juga semangat. Ya Rahmat, itu penyuluh honorer Ustadz. Nah, ngajar Najar, penyuluh. Siapa sampingnya? Mualim. Ahmad Hakiki ya. Mas semangat Ahmad Hakiki kah? Nah, Konsep Umar bin Khattab, Iya. Rijal wa nahnu rijal. iya. Orang bisa kita. Orang bisa. Ayo Pak, semangat Pak. Ya, selamat tinggal ya. Ya Pak, oke. Saya akan tetap terus menyiarkan langsung. Apa? Ya ini siapa? Kenalkan diri. Iya, kita Pemuda Ka'bah. Muda Ka'bah. Nah, mantap. Ini siapa? Dari rombongan mana? Sorkam. Sorkam, mantap. Ini Sirandorong. Simbolong. Oke, Sirandorong. Ayo Pak. Ini adalah suasana pemandangan dari sekitar makam. Kita nampak lautan. Kita nampak lautan. Kami ini masih separuh perjalanan untuk mencapai puncak makam papan tinggi yang sungguh sangat luar biasa. Itu nampak rombongan pertama sedang naik kepada tantangan yang kedua. Ini kami mungkin baru menaiki sekitar 400 tangga dan ada 600 tangga lagi ke atas kalau diperkirakan 1000 tangga. Tapi banyak yang bilang ini tidak sampai 1000 tangga. Cuma kalau mau kepastiannya, ayo sama-sama kemari, kita sama-sama hitung. Ini siapa, Pak? Dari mana Mualim? MTSN Barus. Siapa namanya? Sebutkan Mualim. Mulkan Ashari Tanjung. Ya, Mulkan Ashari Tanjung, dan beliau ini kebetulan adalah Masjid Lajang. Ya, ini rombongan kami yang kedua. Mualim dan Mualimah. Ayo Mualimah. Semangat. Semangat, tanpa pantang menyerah. Ya betul, Eliana Halim. Kami nampak laut. Bang Saiful Salis, oke siap. Kami juga maunya sama-sama kita berada di sini. Bang Saiful Salis, itu laut. Nah, itu nampak laut, sekitar laut. Mualim, Ya, siapa namanya? Kamrul Haris. Kamrul Haris, ya. Mantap. Ya, Meada, ayo. Meada. Bukan, siapa namanya? Siti Rukmana. Mualimah dari mana? Nah, dari Manbarus. Alhamdulillah. Sukses Mualimah ya. Kalau kita menyaksikan, kalau kita menganalisa, ini yang ada di hadapan kita ini adalah semuanya lautan. Lautan, lalu di sini pegunungan. Dan Syekh Makam Mahmud itu dikebumikan di atas sana. Di atas sana ini nampak tangga. Tangga itu menuju ke atas sana. Kita bisa membayangkan betapa hebatnya perjuangan daripada para murid dari Syekh Mahmud. Dan Syekh Mahmud ini diduga adalah orang pertama yang termasuk menyebarkan agama Islam di tanah daratan Barus. Barus pada saat sekarang ini itu berbeda dengan Barus zaman dulu. Barus zaman dahulu itu sekarang sudah terpecah menjadi beberapa kecamatan. Di antaranya kecamatan Barus, Barus Utara, kecamatan Andam Dewi, kecamatan Sirandorong, Manduamas, dan kecamatan Sosorgadong. Jadi di Barus Raya zaman dahulu adalah daratan pesisir di pantai apa ya? Pantai barat atau timur? Pantai barat ya, pantai barat yang membentang dari Singkil sampai ke Sibolga. Singkil sampai ke Sibolga. Dan dugaan saya juga Sorkam itu dahulunya juga termasuk kepada daerah Barus. Jadi Barus dulu luas dan adalah diduga menjadi tempat pertama awal masuknya Islam di Indonesia. Jadi Bapak Presiden Joko Widodo itu telah meresmikan titik nol masuknya Islam Nusantara di Indonesia itu berada di Kota Barus. Kota Barus pada saat sekarang ini. Tapi Kota Barus pada saat sekarang ini itu wilayahnya hanya kecil.
karena telah terpecah-pecah. Saya sungguh. Oke, siap Eli. Ini saya juga sedang sambil naik. Eli pernah kemari? Subhanallah. Ya bang, dari mana bang? Dari Aceh. Dari Aceh, alhamdulillah. Aceh mana bang? Aceh PD ya? Aceh PD ya. Ya. Kemari khusus memang mengunjungi makam ini bang? Iya. Ya, alhamdulillah. Siapa namanya bang? Ini kalau dipanggil di kampung nih Cik Pa ya. Cik Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Tadi ada saya lihat tadi ada 3 tadi ya. Iya. Laki-laki 1 apa? Ya, Alhamdulillah. ya. Semoga berkah bang ya. Iya. Semangat kan? Iya, semangat. Sampai tadi. Iya, sampai. Niatnya apa tadi bang? Iya, niatnya tuh biar kita kan biar semangat kita naik tangga ini 1300. Ah, Biar semangat kita kan. iya. Niat tuh yang tulus. Nah, kita kan dari Aceh kan. Berkat aman kita pulang nanti ya, biar nggak ada musibah itu kan. Oke ya bang. Ya. Ada udah nikah bang? Belum. Oh belum. Ya. Nanti semoga dapat jodoh Ya, langsung ya, 2 ya. bang ya. Iya. Oke siap. Ya. Kalau nanti kabari bang. Iya. Oh pernah juga Elia, mantap. Nah itu nampak rombongan kami di bawah itu, mereka seperti keletihan. Di keletihan itu ada para mu'alimah dari MTSN Barus, MTSN Aliyah. Oke, karena saya juga disuruh naik sama sejawat saya Eliana Halim, ya saya juga berjuang untuk naik. Saya telah tertinggal jauh dari rombongan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tamali Tengah. Subhanallah. Wow, sungguh perjuangan yang itu dia makamnya. Nampak kan saudara, pemirsa semua, teman-teman, saudara-saudara, itulah dia nampak makamnya yang warna hijau. Kita dekatkan, nah inilah dia makamnya. Bisa kita bayangkan itu dia makamnya. Lalu kita melihat ke bawah, sungguh perjuangan yang sangat besar. Itu persawahan, kalau nampak daerah sini itu persawahan, lalu itu lautan, lalu itu ada kita lihat perumahan. Oke, sampai di sini siaran saya tunda dulu. Selesai karena saya juga ingin berjuang ke atas. Kami ada lagi acara untuk mendoakan Syekh Mahmud. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.